Selanjutnya kita lanjutkan pengajian kitab Al-Futuhat Al-Makiyah. Kita masih sampai pada bab fi ma'rifati maratibil huruf, yaitu mengetahui tentang martabat huruf, yang pada malam ini sudah sampai pada pembahasan huruf shad ya. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa min dalika, dan itu sebagian dari huruf-huruf hijaiyah, harfus shadi bermula huruf shad ya, al yabisah, al basit menggunakan bahar bahasit. Fis shadi nurun liqalbin bata yarqubuhu indal manami wa syidrus syuhdi yahjubuhu. Fanam fa innaka talqa nuru sajdatihi yuniru sadraka wal asraru tarqubuhu. Fadzalikan nuru nurus syukri fartaqib al maskura fa huwa alal adati yaqubuhu. Fis shadi, kalau ujuk-ujuk kok jar majrur ya, secara ilmu nahwu ini berarti ya khobar muqaddam. Fis shadi itu di dalam huruf shad, nurun bermula cahaya. Jadi di dalam huruf shad ini ada nur, ada cahaya. Cahaya bagi siapa? Liqalbin, bagi hati. Bata itu ya yang semalaman ya. Yarqubuhu itu selalu mengingatnya. Jadi cahaya yang masuk di dalam hati ya para pejalan, yang bata yarqubuhu, semalaman itu dia selalu mengingatnya. Itu cahaya hati para salik ya, ketika di malam hari itu seharusnya hidup, karena malamnya digunakan untuk zikir dan mengamalkan qiyamul lail gitu. Indal manami, ketika tidur, wasyidrus syuhdi indal manami, dan indal manami ketika tidur, batayar kubuhu indal manam. Maksudnya hati seorang salik yang hidup ya, sekalipun dia dalam keadaan tidur, itu hatinya tetap hidup, tetap posisinya ya selalu eling, ingat kepada Allah. Maka sebagaimana dijelaskan dalam hadis ya, Rasulullah SAW itu menjelaskan ya, sekalipun beliau tidur ya, tapi hatinya tidak pernah tidur. Ini menunjukkan hatinya orang yang selalu hidup bersama Allah. Terus bagaimana selain Nabi? Selain Nabi, di situ ada martabat orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang disebut dengan para wali. Para wali juga sama, ciri-ciri ya, seorang menjadi wali itu ya hatinya selalu hidup siang dan malam. Sekalipun dia tidur, tapi dalam tidurnya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makom ini adalah makom yang istimewa. Lah, bagaimana tugas para salik ya? Tugas para salik melatih hati supaya hidup. Dengan cara apa? Ya latihan zikir. Dengan latihan zikir ini sama saja kita melatih hati kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tahap selanjutnya, kalau kita mendapatkan anugerah, hati kita akan dalam posisi senantiasa hidup sekalipun mata kita dalam keadaan tidur. Ini makom yang khusus atau makom para arifin billah, atau makom orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nyata real gitu. Tapi kita tidak boleh ngaku-ngaku. Oh, saya walaupun tidur tapi hati saya selalu ingat Allah. Ya, kita harus sadar makom. Tidak boleh
makomnya para aulia kemudian dibuat guyonan. Wasyidrus suhdi, dan bermula tutupnya tirainya malam, yahjubuhu, itu menghijabinya. Jadi maksudnya tirainya malam yaitu berupa kegelapan bagi manusia secara umum, ya, itu akan menghijabinya sehingga dia tidak melihat sebuah cahaya itu. Ini perbandingan dengan orang yang arif. Orang yang arif sekalipun tidur hatinya ingat kepada Allah. Nah, sementara orang-orang yang awam, ya, di malam hari dia sudah tertidur, kemudian di kegelapan malam pun dia tidak bisa melihat objek apapun, ya, karena apa? Terhijab oleh kegelapan malam. Fanam, maka tidurlah. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau talqa, ya, bertemu nurut sajdatihi, ya, cahaya sujudnya. Jadi maksudnya kalau kita sedang bersujud, ya, kepada Allah, sujud itu simbol sebagai sikap seorang hamba yang mengakui ketidakberdayaannya dan mengakui kebesaran Allah, ya. Kepalanya bersujud, ya, mengakui yang maha besar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mampu bersujud, ya, yang dipahami maknanya sebagai simbol ketidakberdayaan dirinya, yang maha besar hanya Allah, yang maha azim hanya Allah, ya, yuniru sudroka, maka sujud yang dimaknai, dipahami secara hakikat, akhirnya menyadari ketidakberdayaan dirinya, dapat yuniru, dapat memberikan cahaya sudroka pada hatimu. Wal asroru, dan bermula rahasia-rahasia ilahiyah, ya, yang dirasakan para salik, tarkubuhu, ya, selalu, ya, mengawasinya. Itu. Fadzalikan nur, maka demikian cahaya itu, nurus syukri, yaitu cahaya syukur. Maksudnya kalau kita posisinya, ya, mendapatkan cahaya ilahiyah di dalam hati kita, kemudian diberikan kefutuh, merasakan asrar ilahiyah, maka ini yang disebut dengan cahaya syukur. Kebalikan cahaya syukur yaitu kegelapan. Kegelapan itu apa? Orang yang hatinya tidak ada nurnya, melihat objek alam semesta, dia sulit untuk mengembalikan kepada Allah. Melihat gerakan angin, gerakan pohon, sulit untuk mengembalikan kepada Allah. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada kegelapan. Tapi bagi orang yang mendapatkan cahaya ilmu, ya, kemudian diamalkan, dirasakan, dia bisa hatinya itu hidup, mengembalikan kepada Allah. Inilah yang disebut nurus syukri. Fartakif al-maskuro, ya, fartakib, maka hendaklah, ya, selalu mengintip, ya, al-maskuro, yang diberikan syukur, fahuwa alal adah, fahuwa bermula maskur, al adah secara adah umum, yakubuhu, yaitu mengikutinya. Iklam, ketahuilah, ayyuhas sofi, ya, wahai orang-orang yang, ya, meraih kebersihan, ya. Al-Karim, yang mulia, an-nasod, sesungguhnya huruf sod, min alamil ghaibi, ya, termasuk alam gaib, ya. Jadi sod itu oleh Syekh Ibnu Arabi termasuk min alamil ghaib. Wal jabarut, dan alam jabarut,
Mahrajuhu dan bermula makhrajnya, tempat keluarnya huruf shad itu mimma dari sesuatu, baina tarafai lisani antara kedua sisi lesan, ya kiri kanan shad ya, wa fawqis sanaya dan atasnya lipatan asufla yang bawah. Ini makhrajnya huruf shad ya. Adatu dan bermula hitungannya shad situna itu 60 indana menurut kami, wa tis'una dan 90 inda ahlil anwar menurut orang-orang yang memiliki cahaya. Jadi ini hitungan menurut indana, yaitu Syekh Muhyiddin Ibn Arabi dan ulama-ulama muhaqqiqin. Tapi menurut ahli anwar, orang-orang yang mendapat cahaya ilahiyah itu situna, tis'una 90. Basaituhu dan bermula ya basyitnya dasarnya huruf shad, al alifu alif, wad dalu dan dal, wal hamyah dan ham, wal lamu dan lam, wal fa dan fa. Falagu dan bermula porosnya huruf shad, al awwal itu yang pertama. Sunniyuhu dan bermula waktunya shad ya usianya shad, qad dukirat telah disebutkan. Yatamayyazu berbeda apa shad fil khassah ya bagi orang yang khusus, wa khassatil khassah bagi orang-orang yang khususul khusus. Nah ini Syekh Muhyiddin Ibn Arabi menyebutkan ternyata ada perbedaan bagi orang yang khas dan khassatul khassah. Ya ini sebuah tingkatan anugerah yang dirasakan oleh mereka di dalam memahami huruf shad ini. Ya, karena yang disebutkan di sini khosoh dan khasatul khosoh, berarti martabat yang sebelumnya martabat al-amah umum. Umum itu ya berarti ya seperti orang-orang yang tidak memperoleh pemahaman dan anugerah tentang rahasia huruf shad. Lahu dan bagi huruf shad awwalu tariq itu sebagai awal perjalanan, martabu dan bermula martabatnya shad, al khamisah itu martabat yang kelima. Sultanuhu bermula wilayahnya shad ya, fil bahaimi yaitu pada binatang ternak. Jadi huruf shad ternyata wilayahnya ada pada fil bahaim. Tob'uhu dan bermula karakternya al-hararatu itu panas, warutubatu dan lembab gitu. Unsuruhu dan bermula unsurnya shad, al-hawa'u itu udara. Jadi menarik, huruf hijaiyah itu enggak lepas dari unsur 4. Kalau enggak api ya tanah ya, api nar, tanah turab, kemudian udara hawa ya, air api angin tanah, jadi alma air ya. Huruf shad oleh Syekh Muhyiddin dikelompokkan pada yaitu al hawa udara. Yujadu anhu ma yushakilu tabuhu ditemukan dari shad yaitu bentuk yang menjadi karakternya. Harokatu dan bermula gerakannya, mumtajajatun itu campuran majhulatun yang majhulah yang tidak diketahui. Lahu dan bagi shad al-a'rafu yaitu a'raf nurma. Khalisun murni, kamilun sempurna, masna 2 muannasun dan ramah. Lahu dan baginya huruf shad minal hurufi dari beberapa huruf, al-alif yaitu alif, wad-dalu dal, wa minal asma'i dan dari beberapa nama, kama taqaddama sebagaimana yang telah lalu. Jadi itu penjelasan dari rahasia huruf shad. Kemudian setelah penjelasan ini selesai, Syekh Muhyiddin Ibn Arabi mengurai kembali, menjelaskan. Summa'lam ketahuilah, ani sesungguhnya aku aku menjadikan sirah shad, yaitu aku menjadikan rahasia huruf shad ini al-yabisah, la yanalu ila finnaum, tidak bisa diperoleh kecuali dalam keadaan tidur. Likauni karena
diriku, maniltuhu, aku tidak memperolehnya. Itu. Wala a'tonihi al-haq, dan tidak memberikannya siapa al-haqu, hak ta'ala, illa fil manam, kecuali dalam keadaan tidur. Ini penjelasan Syekh Ibnu Arabi bahwa untuk memahami rahasia-rahasia pada huruf shad, ya, ini ternyata menurut Syekh Muhyiddin Arabi ya diperoleh melalui proses manam, yaitu tidur. Falihanda hakamtu alih bidzalik, karena itu aku hukumkan ya sebagaimana tadi bahwa rahasia huruf shad itu diperoleh yang melalui manam, melalui tidur. Kemudian dijelaskan walaisa, dan tidak ada hakikatuhu, yaitu hakikatnya shad dalika seperti itu. Wawahu, dan bermula Allah ya yu'tihi, memberikan anugerah siapa Allah, fin naumi, dalam tidur, wal yakduh, dalam keadaan sadar. Jadi menurut Ibnu Arabi ya, bahwa rahasia huruf shad itu diperoleh dalam keadaan tidur. Akan tetapi secara hakikat bagi Allah memberikan anugerah ilmu-ilmu rahasia itu bisa dalam keadaan tidur, wal yakduh, dalam keadaan melek. Jadi semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walama waqaftu indahu bitakyid ja'altu ba'dul ashabi wa huwa alam bisawab. Kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan pengajian malam ini bermanfaat. Wal muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.